Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali berjumpa dengan saya di dalam kekuatan Tuhan, di dalam berkat-berkatnya Tuhan. Dan hari ini saudara, kembali juga kita akan belajar tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghormati orang tua kita. Bagaimana kita menghormati ayah dan ibu kita, saudara ya. Di dalam Ulangan, pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Demikian kata firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di dalam kitab Perjanjian Baru, saudara, juga ada ayat yang mengatakan demikian. Efesus pasalnya yang ke-6, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, kedua ayat ini bunyinya sama, saudara. Ya, walaupun berbeda bahasa, tapi artinya sama. Dan ini, saudara, kata firman Tuhan adalah suatu perintah Allah. Ketika Musa diberikan 10 perintah Allah oleh Tuhan, saudara, salah satu dari perintah Allah ini berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, kalau yang namanya perintah itu artinya wajib. Ya, tidak ada toleransi, itu harus dan wajib dilakukan. Mengapa saudara? Kok Tuhan memerintahkan seperti itu untuk anak-anak menghormati ayah dan ibu? Karena ayah dan ibumu itu, orang tuamu itu adalah wakilnya Tuhan. Dan orang tuamu itu saudara telah diberikan otoritas yang penuh oleh Tuhan untuk mendidik anak-anaknya, untuk merawat anaknya supaya anaknya hidup seturut dengan firman Tuhan. Dididik seturut dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan inginkan. Saudara ya, itu pentingnya orang tua dalam hidup saudara semuanya. Anak-anak yang masih muda belajar untuk menghormati orang tuamu. Belajar untuk menghormati guru-gurumu di sekolah. Untuk menghormati dosen-dosenmu di kampus. Orang tua yang lebih tua dari kalian, belajar saudara, anak-anak muda untuk menghormati, ya. Kemudian bagi saudara-saudara yang sudah berkeluarga, ya saudara ya, bukan saja menghormati ayah dan ibumu, tetapi ketika kalian sudah berpasangan, berkeluarga, tentunya kalian memiliki mertua. Nah, saudara, di sini orang tua bukan hanya ayah dan ibumu saja, tetapi mertuamu. Belajar engkau menghormati mereka. Dan nilainya sama, saudara. Ya. Orang-orang yang lebih tua, termasuk mertua, termasuk guru-guru, ya saudara, dosen-dosen, orang-orang yang lebih tua, itu nilainya sama dengan orang tua kandungmu. Harus dihormati. Ya saudara ya, dan perintah Tuhan ini katakan bahwa ini wajib. Perintah Allah ini adalah wajib. Tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk hormat akan orang tuamu. Saudara, kalau Tuhan memberikan perintah, itu saudara, tidak hanya perintah yang harus kita lakukan, tetapi ada bonusnya. Di belakangnya itu ada bonusnya, saudara ya. Firman Tuhan mengatakan demikian, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lanjut umurmu di sini panjang umur, saudara. Ya, panjang umur. Yang pertama itu panjang umur. Ya, saudara. Lalu yang kedua, Tuhan katakan bahwa baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu artinya berkat, saudara. Ya, ada berkat dimanapun kalian berada. Ada berkat dimanapun kalian tinggal. Ya, yang pertama tadi panjang umurmu, lalu yang kedua ada berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Saudara, memang saudara, untuk menghormati orang tua kadang-kadang memang dibutuhkan
hati yang benar-benar tulus, saudara ya. Apalagi kalau orang-orang tua yang sudah usianya lanjut usia, itu kadang-kadang nggak lagi sinkron dengan saudara-saudara masih muda, ya. Kadang-kadang ada perbedaan pendapat, ada perbedaan perselisihan gitu, saudara ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Apapun keadaan orang tuamu, seburuk apapun orang tuamu, belajar untuk menghormati ayah dan ibumu. Kalau kalian apalagi masih mempunyai lengkap orang tua yang lengkap, ayah dan ibu, itu sebetulnya anugerah, saudara. Anugerah buat Tuhan. Dan perlu kalian ketahui, saudara, bahwa orang tuamu itu, saudara, kita nggak bisa milih mau jadi anaknya siapa, ya. Dan juga orang tua nggak bisa milih mau milih anak yang seperti apa, ya. Anak yang seperti itu, anak yang seperti, nggak bisa, saudara. Nah, itu artinya baik orang tua maupun anak itu adalah anugerah dari Tuhan, pemberian Tuhan. Sebabnya, saudara, kalau kita dianugerahkan oleh Tuhan, orang tuamu yang saat ini, itu Tuhan itu pasti punya rencana yang baik, nggak pernah salah, pasti tepat, saudara. Saudara saat ini menjadi orang anak yang siapa, ya. Kemudian kalau saudara sudah menikah, memiliki dianugerahi anak oleh Tuhan, dan itu pun adalah anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan. Dan mari saudara belajarlah untuk menghormati ayahmu dan ibumu sampai kapanpun, sampai orang tuamu dipanggil Tuhan. Hormati. Kalau kalian ingin diberkati Tuhan, kalau saudara ingin sukses di dalam perhidupan rumah tanggamu, di dalam usaha pekerjaanmu, kemudian saudara, adalah ayat yang mengatakan demikian di dalam Amsal pasal yang ke-23, ayat yang ke-22. Demikian kata firman Tuhan, dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Adalah firman Tuhan itu lengkap, saudara. Firman Tuhan itu tahu apa yang ada dalam pikiran manusia nantinya ke depannya. Makanya sudah disediakan ayat-ayat, saudara, firman Tuhan. Ya, Tuhan itu sudah tahu bagaimana karakter manusia itu. Makanya ada ayat yang demikian, ya. Janganlah, ya, menghina ibumu kalau ia sudah tua, katanya. Jadi kadang-kadang, saudara, maaf kata, memang kalau orang-orang yang sudah lanjut usia itu menurut anak-anaknya, saudara, itu menjengkelkan, ya. Karena apa? Karena sudah tidak sama lagi pemikirannya, ada selisih pendapat, ya. Kemudian dikatakan firman Tuhan, dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau. Jadi walaupun saudara sudah menikah dan sudah memiliki anak, artinya saudara berkeluarga, kadang-kadang yang namanya orang tua, saudara, pasti suka untuk memberikan nasihat. Karena seberapapun usiamu, kalau orang tua masih ada, bagi orang tua itu, saudara, masih tetap anak kecil. Jadi perlu orang tua itu memberikan nasihat, saudara. Dan memang, saudara, kalau dipikir, ya, itu betul. Karena apa? Saudara yang anak-anak belum pernah tua, tetapi orang tuamu sudah pernah muda. Itu sebabnya yang namanya orang tua, sampai kapanpun usiamu berapapun, yang namanya orang tua masih selalu ingin memberikan nasihat. Kenapa? Karena orang tua itu, saudara, mencintai anak-anaknya. Anak orang tua itu nggak kepingin anaknya terperosok, terjerumus, jatuh, ya saudara, itu nggak pingin. Kepinginnya anaknya itu hidupnya makmur, ya, hidupnya berhasil, hidupnya sukses, tubuhnya sehat terus, rumah tangganya baik-baik semua. Itu orang tua, saudara. Makanya sampai kapanpun, saudara, selagi orang tuamu masih ada, pasti kadang-kadang akan memberikan nasihat. Nah, firman Tuhan mengatakan, dengarkanlah ayahmu, ya, dengarkanlah ibumu, dengarkanlah mertuamu. Ya, saudara, ya, jangan bosan-bosan untuk mendengarkan nasihat dari orang tua.
Jangan bosan-bosan mendengarkan nasihat dari mertuamu. Karena yang namanya orang tua dan mertua itu saudara mencintai anak-anak dan menantu dan cucu-cucunya. Saudara ya, jadi jangan salah paham. Kalau ada orang tuamu, papa atau mama, ayah atau ibu, mami atau papi memberikan nasihat, dengarkan aja saudara. Jangan dibantah. Dengarkan aja. Kalau nasihat itu baik, lakukan. Kalau menurut kalian itu nasihatnya ini nggak cocok dengan hati nuranimu, ya udah, dengarkan aja saudara. Nggak perlu bantah-bantahan. Karena kalau kalian berbantah-bantah dengan orang tua, akan menimbulkan dosa bagi hidupmu. Dosa bagi dirimu saudara. Padahal firman Tuhan mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Saudara ya, supaya umurmu panjang. Dan yang kedua, diberkati oleh Tuhan. Saudara ya. Nah saudara, dan apalagi kalau yang ibu-ibu sudah tua, kata firman Tuhan, jangan dihina. Ya, janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Saudara ya, orang tua kadang-kadang memang menjengkelkan. Ya. Kadang-kadang membuat anak-anak itu gitu ya saudara ya. Tetapi ketahuilah bahwa orang tuamu ya itu sangat mencintaimu, saya sangat menyayangimu. Pasti mereka semuanya memiliki tujuan yang baik. Nggak ada orang tua yang memiliki tujuan yang nggak baik saudara. Semuanya untuk kebaikan anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucunya. Buatlah bahagia buat orang tuamu saudara ya. Bahagiakan mereka ya saudara ya, dengan caramu sendiri. Kan beda-beda, anak yang satu dengan anak yang lain itu berbeda-beda untuk memberikan kebahagiaan buat orang tuanya. Masing-masing punya cara. Nah saudara, sebelum orang tuamu dipanggil Tuhan, saatnya kalian hormati orang tuamu dan bahagiakan orang tuamu. Saudara, saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Dan setiap firman Tuhan itu pasti digenapi. Kalau saudara menghormati orang tuamu, janji firman Tuhan supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu, pasti akan terjadi dalam hidupmu. Saudara, banyak kesaksian-kesaksian ya saudara, yang mengatakan, yang bercerita dengan saya ketika mereka, anak-anaknya menghormati orang tuanya, hidupnya sukses, hidupnya diberkati Tuhan saudara, karena ini perintah Tuhan. Itu sebabnya saudara semua, anak-anak muda, belajar untuk menghormati orang tuamu, untuk menghormati ayah dan ibumu, untuk mencintai ayah dan ibumu. Karena orang tuamu adalah wakil dari Tuhan. Ya, wakilnya Tuhan, mereka mendapatkan otoritas penuh dari Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan janji, ketika engkau menghormati orang tuamu, maka ada umur panjang dan ada berkat-berkat yang diberikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus selalu memberkatimu kalau kalian semua melakukan firman Tuhan. Janjinya ya dan amin. Saudara ya, saya percaya saudara yang ada di rumah pasti sudah melakukan ini saudara ya. Pasti sudah menyayangi orang tuanya dan pasti sudah menghormati ayah dan ibumu. Demikian firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Dan terima kasih saudara yang telah menonton video saya, dan sampai berjumpa di video-video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.